Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan pada saat ini supaya kita tuh bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, biarlah kita bersaat teduh, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala berkat-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi Engkau telah memberikan Kristus bagi kami, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh datang untuk beribadah dan bersekutu bersama Engkau secara langsung pada saat ini. Tapi Tuhan, biarlah dalam segenap puji-pujian kami dan penyembahan kami hanya untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari bersama kita nyanyikan lagu In Christ Alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could pass myself in battle's war. For I've been blessed
and only by His grace I'll overcome. Oh, I could struggle and successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of hope is Christ alone. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah RGT kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dengan ungkapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Dan kami dengan kerinduan hati ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka telinga dan pikiran kami, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami menerima kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang diberikan kepada saya untuk kita bahas pada hari ini adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan untuk kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca merenungkan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang harta, kalau kita berbicara tentang konsep harta, ada satu hal yang menarik untuk kita bisa bahas. Bahwa dari kalau masa kehidupan saya melihat tentang harta, saya melihat bahwa Allah itu selalu menyiapkan harta untuk manusia. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat dari awal penciptaan pertama sampai pada bagian terakhir Tuhan menciptakan manusia. Di situ ada runtutan sangat jelas bagaimana bumi terbentuk, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan, air, ada darat, semuanya Tuhan berikan sampai hewan-hewan. Baru kemudian bagian terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah, dari masa penciptaan itulah Allah menyiapkan harta terlebih dahulu, lalu menciptakan manusia. Allah menyiapkan segalanya dahulu, dari segala tumbuhan-tumbuhan, air dan seluruhnya Allah siapkan dahulu, baru hadirlah manusia. Allah tahu manusia itu membutuhkannya. Allah tahu manusia sangat memerlukan keberadaannya untuk hidup. Maka pada saat itu Allah menciptakannya lebih dahulu harta itu, baru Allah memberi ke manusia. Nah, disitulah kita dan saya mendapatkan satu kesimpulan. Tidak ada alasan apapun yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki harta di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada satu alasan apapun yang mengatakan bahwa kita tidak memiliki harta di dunia ini. Karena satu yang harusnya kita tahu, bahwa Allah pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu adalah pada saat ini mungkin adalah harta. Dan disitulah sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menyiapkannya untuk kita bisa pakai dan untuk kita bisa nikmati.
Walaupun harta yang kita miliki mungkin hanya sebatas seperti tumbuhan tomat atau pohon pisang yang berbuah pisang. Mungkin hanya sebatas itu. Tetapi jika itu memang baik untuk bisa kita nikmati, itulah hartanya kita. Nah, berbicara pada zaman sekarang, kalau kita berbicara tentang harta di zaman ini, zaman sekarang manusia menilai ketika seseorang memiliki harta yang banyak, itu dinilai dari banyaknya uang atau barang-barang berharga lainnya, layaknya mungkin emas, perak, dan mungkin barang-barang berharga lainnya yang mungkin kita bisa tahu. Zaman sekarang menilai keberadaan harta seperti itu. Tetapi kalau perlu kita ketahui, dari awal penciptaan dan mungkin masuk ke dalam beberapa abad-abad setelah itunya, uang belum ada. Tetapi manusia bisa hidup. Manusia bisa hidup pada zaman PL itu dengan banyak cara. Memiliki banyak domba, memiliki banyak ternak, mungkin memiliki lahan yang luas untuk bisa berkebun dan lain-lainnya. Pada zaman itu sudah termasuk harta yang besar bagi mereka. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil adalah harta tidak selalu bisa dinilai dengan uang atau benda berharga lainnya. Tanpa uang pun manusia bisa hidup. Manusia zaman sekarang masih ada di dalam belahan bumi dunia yang lain, ada manusia primitif. Mereka tidak hidup dengan uang, tapi hidup dengan alam. Itulah hartanya mereka. Dari situlah saya menyimpulkan bahwa sebenarnya harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan memiliki manfaat bagi manusia. Kalau manusia mengatakan harta itu adalah sesuatu yang berharga mungkin melalui uang dan benda-benda berharga lainnya, tetapi di saat ini kita perlu memahami konsep yang lebih dalam lagi tentang harta, yaitu sesuatu yang memiliki nilai dan memiliki manfaat bagi manusia. Nah, kalau saya katakan tadi, walaupun hanya sebuah tumbuhan tomat atau tumbuhan pisang atau tumbuhan-tumbuhan lain, jika itu memiliki nilai dan memiliki manfaat buat kita, itulah harta yang kita miliki. Nah, kalau kita bahas tentang Amsal 3 ayat 9 ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Alkitab katakan harta dan hasil pertama. Dua hal yang berbeda, namun perlu kita ketahui, sama-sama penting di hadapan Tuhan. Harta berbicara tentang apa yang sudah kita miliki, dan hasil pertama apa yang sudah kita hasilkan. Sekali lagi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, apa yang kita sudah miliki, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, berarti apa yang sudah kita hasilkan. Apa yang kita miliki dan yang kita hasilkan. Dua hal yang berbeda, namun tetap penting di hadapan Tuhan. Maka apa yang sudah kita punya ataupun yang sudah kita hasilkan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai manusia terkadang kita berpikir bahwa ini harta sudah milikku. Dalam penghasilan, apa yang sudah kita hasilkan, terkadang kita juga berpikir, ini kan hasil jerih payahku. Tapi Alkitab katakan, baik hartamu, baik apa yang kau sudah pun hasilkan sesuai dari jerih payahmu, itu sama-sama milik Tuhan, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang mengira bahwa memberikan perpuluhan dan persembahan itu sudah cukup buat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita datang ke gereja, di akhir bulan atau di awal bulan disiapkan kotak perpuluhan. Kita maju, kita masukin, atau setiap minggu kita beribadah, baik via online maupun kemarin secara offline, kita masukkan uang sebagai persembahan. Banyak orang mengira bahwa itu sudah cukup untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak meminta hanya sekedar itu saja. Tuhan mengatakan seluruh yang kita miliki, baik harta maupun apa yang kita hasilkan, itu adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara tidak langsung itu dikatakan bahwa sebenarnya itu untuk kembali buat Tuhan. Bapak Ibu mau berbicara tentang persembahan, Tuhan tidak perlu persembahan kita. Karena satu hal yang perlu kita ketahui, persembahan kita itu pun sebenarnya datang daripada Tuhan. Persembahan yang kita berikan setiap minggu, perpuluhan yang kita berikan setiap bulannya, itu semuanya dari Tuhan langsung. Tuhan tidak perlu
akan semuanya itu, Bapak Ibu. Tetapi yang mau Tuhan lihat, Tuhan perlu lihat isi hati kita mempersembahkannya itu untuk Tuhan. Tuhan mau melihat seberapa besarkah kita mau mempersembahkannya itu untuk Tuhan. Kalau kita membahas tentang perpuluhan, itu kita bisa berbicara tentang suatu latihan yang terbaik dan yang bisa kita lihat sendiri hasilnya, bagaimana dan seperti apakah kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu berbicara perpuluhan, Tuhan itu memberi kepada kita 100%. Dari hasil usaha yang kita lakukan semuanya, itu Tuhan berikan 100%. Dan Tuhan hanya meminta kembali. Dalam tanda kutip, itu hanya 10%. Tuhan sudah beri 100% dan Tuhan hanya minta kembali aja. 10% saja buat dia. Apa sih keberadaannya 10% itu? Ini yang perlu kita ketahui. Walaupun hanya 10% Bapak Ibu, hanya untuk melihat, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Hanya dengan 10%. Tuhan ingin melihat, apakah kita betul-betul sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berbicara masalah persembahan Bapak Ibu, seorang tokoh Alkitab yang cukup memang luar biasa bagi kita, Abraham, menunjukkan betapa ia betul-betul mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan Ishak kepada dia sebagai anak yang resmi dan beberapa waktu kemudian Tuhan menguji dia, katakan, bawa anakmu, berikan kepadaku kembali. Bukan ujian yang ringan Bapak Ibu. Ketika penantian yang sungguh-sungguh ingin memiliki anak, Tuhan memberinya, tetapi Tuhan memintanya. Bukan suatu hal yang mudah bagi Abraham untuk bisa melakukan hal tersebut. Sebagai anak yang betul-betul dikasihinya, sebagai orang tua juga, saya pasti dari kita juga memiliki perasaan hal itu. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Ketika pada saat sebentar dia harus mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Di situ Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberhentikan dia. Stop. Tuhan sudah melihat bagaimana isi hatimu kepada Tuhan. Begitu engkau mengasihinya. Sehingga apa yang menurutmu itu luar biasa, apa yang menurutmu itu betul-betul berharga. Bagi Abraham waktu itu, Ishak adalah sesuatu yang paling berharga bagi dia. Engkau rela memberikannya untuk Tuhan. Itu persembahan yang luar biasa. Bukan persembahannya Bapak Ibu. Hati yang mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Mau mengembalikannya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ingin lihat. Bapak Ibu, berbicara masalah persembahan kita. Apa yang kita sudah persembahkan bagi gereja, saya harus katakan itu pun kembali bagi kita Bapak Ibu. Baik perpuluhan kita, baik pun persembahan mingguan kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan setiap minggu itu dan setiap bulan itu sebenarnya kembali kepada kita. Jikalau Bapak Ibu bisa merasakan betapa megahnya gereja kita berdiri. Kita bisa duduk di dalam bangku yang nyaman, menikmati ada AC yang bisa membuat kita sejuk di dalam ibadah. Ada sound system yang lengkap, ada segala kebutuhan perlengkapan yang tersedia sehingga gereja kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Bukankah itu dari persembahan kita sendiri Bapak Ibu? Bukankah itu dari kita sendiri? Kita yang menumbuhkan gereja kita dan kita yang mengembangkan gereja kita sendiri. Tuhan ketika memberikan kita 100%, Dia meminta 10% untuk dialihkan kegunaan yang lain. Yang Tuhan ingin lihat betapa hati kita betul-betul ingin dan mengasihi Tuhan. Kalau betul-betul hati kita mengasihi Tuhan, bukan hanya masalah perpuluhan dan hasil pertama yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi kita menyadari bahwa harta kita seluruh yang kita miliki,
Baik itu secara manusia kita bisa mungkin melihat dari banyaknya uang kita, ataupun mungkin dari lahan-lahan yang kita miliki untuk bertani, bercocok tanam, berkebun. Kalau semuanya kita katakan itu untuk Tuhan, kita pasti mempersembahkan semuanya itu untuk pelayanan Tuhan dan untuk mengembangkan pelayanan Tuhan bagi dunia. Kalaupun kita mempersembahkan semuanya dengan hati yang bersungguh-sungguh, saya percaya bahwa tidak akan pernah ada namanya suatu keluhan di dalam hati kita. Tidak akan pernah ada namanya keluhan yang mengatakan, aku takut ya kalau aku persembahkan ini, aku takut ya kalau aku persembahkan ini. Tidak akan ada. Karena kita percaya di dalam ayat yang ke-10 ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita persembahkan harta kita buat Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Disitulah dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, berbicara masalah lumbung. Lumbung itu bisa diisi dengan banyak tumbuh-tumbuhan dan mungkin konsumsi-konsumsi pada zaman itu. Tetapi kalau ingin saya tafsirkan pada saat ini, lumbung-lumbung itu adalah bagaimana Tuhan melengkapi seluruh hidup kita dengan berkat kemurahan dan kelimpahannya. Pada saat ini kita memiliki banyak harta dalam hal keuangan. Bersyukurlah akan hal itu karena Tuhan mempercayakan hal itu lebih untuk kita persembahkan lebih ke hadapan Tuhan. Kalau kita mempersembahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan harta yang berlimpah. Bukan hanya harta yang mungkin kita bisa nilai secara duniawi, tetapi harta rohani yang bisa kita kejar untuk kita nikmati juga ke depannya. Pengalaman-pengalaman mungkin Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal baik yang mungkin Tuhan berikan kepada kita yang menambah pengalaman kita, menambah nuansa keberadaan hidup kita bisa lebih menikmati Tuhan lebih dalam lagi. Disitulah berkat. Dan ketika situlah Tuhan katakan, lumbung-lumbungmu akan terisi penuh. Hidupmu akan terberkati dengan banyak limpahan. Tidak hanya dengan berkat jasmani saja, tidak hanya berkat secara duniawi saja. Berkat yang melimpah, mewarnai kehidupan kita, menjalani hidup ini di dunia dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Hidup yang tidak akan pernah kita katakan kita berkekurangan di dalamnya. Hidup yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Disitulah keindahan kita menjalani hidup. Ketika kita mempersembahkan seluruh hidup harta kita kepada Tuhan. Satu harta yang mungkin kalau secara duniawi kita tidak punya, yaitu hidup kita ini, Bapak Ibu. Tubuh kita ini dan kehidupan kita. Inilah harta yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, kau berharga di mataku dan kau mulia. Kita adalah harta yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Maka satu bagian yang paling penting untuk kita persembahkan bukan hanya harta kita, yaitu apa? Hidup kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami berikan kepada Tuhan. Melalui kehidupan yang Tuhan berikan ini, kami bisa menikmati banyak hal. Melalui harta, benda yang kami miliki, segala yang bermanfaat sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami mempersembahkan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, kiranya bisa diam di dalam hati kami dan bertumbuh untuk kami memancarkan cinta kasih Tuhan terhadap sesama kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat dan saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Dengan segala ungkapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih untuk segalanya, untuk harta yang Tuhan berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan untuk segala yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk segalanya itu Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan mempergunakan harta dan segala yang kami miliki, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami. Kami berdoa dalam pertumbuhan gereja kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dalam segala pembangunan dan pertumbuhan seluruhnya. Tuhan pakai
orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk bisa mengatur gereja kami dengan baik. Untuk para majelis, para hamba Tuhan yang melayani, para pengurus komisi, dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tuhan kiranya pakai kami semua, memuliakan Tuhan, dan mengatur keberadaan gereja ini bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan takut akan Tuhan saja. Dan Tuhan, kami berdoa dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan, memasuki gelombang kedua ini, Tuhan tolong ajarilah kami untuk selalu mewaspadai dan berjaga-jaga Tuhan. Izinkanlah kami untuk bisa terus merasakan cinta kasih Tuhan melalui penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami dalam segala tindakan yang kami lakukan. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami dapat melakukannya semua dengan berhati-hati sehingga kami tidak tertular dan mungkin kami juga tidak menularkan kepada orang lain. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang melawat dan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka melalui obat-obatan, dokter-dokter dan orang-orang yang mengasihi mereka semuanya. Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Sehingga kami merindukan melalui kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa kembali beraktivitas, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga selalu berdoa bagi bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Tuhan pakai dan pimpin para pemerintah kami, berikan mereka hikmat untuk dapat memimpin semua dengan baik, menjalankan dan mengembangkan bangsa kami dengan baik. Pak Jokowi beserta jajarannya semua kiranya Tuhan pakai untuk bisa mengembangkan bangsa kami jauh lebih baik ke depannya Tuhan. Dan kami para masyarakat dan orang-orang Indonesia, khususnya juga masyarakat Indonesia, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami hati, memberikan kami hikmat untuk dapat mematuhi pemerintah kami, untuk dapat mau mendengar mereka, untuk dapat mau menjalani apa yang mereka mau inginkan untuk bisa mengembangkan bangsa kami. Sehingga perjalanan bangsa kami ini Tuhan, berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan kami merindukan bangsa Indonesia memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakannya. Ini doa kami dan kami berdoa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dan biarlah dengan kerelaan hati kita dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan lagu Ku Beri Yang Terbaik. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan akan memberkati akan persembahan kami, sehingga persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan sendiri juga tetap terus memberkati akan setiap jemaat Tuhan, dalam pekerjaan usaha mereka, di dalam keluarga mereka, bahkan juga di dalam kesehatan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini, dan biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.